Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintah dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Saya sudah berkatakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya sudah tolak hari ini. Nah, memang di sini sangat diperlukan yaitu rekam jejak, apalagi juga menjadi seorang pemimpin. Nah, pada waktu lalu juga kita lihat ya, ketika Anies dicalonkan menjadi capres oleh Nasdem dan bahkan juga PKS dan bahkan juga dari Demokrat. Bahkan pada waktu lalu juga ramai pemberitaan yaitu AHY akan menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Tetapi ya setelah detik-detik pendaftaran di KPU, di situ ada perubahan peta koalisi dan bahkan yaitu Nasdem dan juga Anies kompak memilih Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya, yaitu pada waktu lalu sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Nah, sontak saja hal tersebut mengagetkan yaitu kubu Demokrat, yaitu AHY yang digadang-gadang sebagai cawapres tiba-tiba langsung bermanuver memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Ya memang perpolitikan ya sangat dinamis sekali dan semuanya juga bisa terjadi. Nah, akhirnya pun dari Demokrat pun mundur dari koalisi perubahan. Nah, bayangkan Demokrat pada waktu lalu juga dari pendukung-pendukungnya, dari kader-kader Demokrat bahkan ya langsung lah mencopot semua baliho-baliho, spanduk-spanduk ya setidaknya yang bergambar Anies Baswedan sebagai presiden dan lain sebagainya. Bahkan juga Anies Baswedan dicap sebagai pengkhianat oleh kader Demokrat. Nah, akhirnya di sini yaitu setelah Pilpres berlangsung dan juga setelah putusan MK yang dimenangkan yaitu kubu Pak Prabowo Gibran. Di situ kayaknya sih juga akan merapat ke kubu pemerintahan Prabowo Gibran dan bahkan juga dari Nasdem di situ bahkan juga sudah bergabung yaitu bersama pemerintahan Prabowo Gibran dan juga dari PKB dari Muhaimin Iskandar. Nah, artinya di sini ya jelaslah pendukung-pendukung yang mengusung tema perubahan tersebut ya otomatis langsung mencap Anies Baswedan sebagai pengkhianat. Ini bahkan juga dari Refli Harun. Bayangkan Refli Harun itu mendukung dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan bahkan juga ketika yaitu sidang MK di situ menjadi lawyer dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, bahkan di sini juga terlihat sangat kecewa sekali yaitu dengan apa yang dilakukan oleh Nasdem dan juga dari PKB yang tiba-tiba yang ujuk-ujuk ketika putusan MK pada waktu lalu memutuskan menolak semua gugatan yaitu pasangan calon 01 dan 03 tiba-tiba di sini ya kayaknya sih sudah fix 100% ya yaitu akan menjadi koalisi dari Pak Prabowo Gibran. Nah, seperti ini yaitu video dari Refli Harun. Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat, kan begitu? Ya, seperti itulah. Memang banyak yang kecewa di sini. Ya, tetapi memang itulah politik. Memang kalau kita memilih pemimpin harus dilihat track recordnya, harus dilihat rekam jejaknya. Nah, kalau dari sini ya Anies Baswedan dan dari Nasdem misalnya pada waktu lalu juga ya sudah dicap pengkhianat lah oleh kader Demokrat misalnya, karena tidak memilih AHY sebagai cawapres. Begitu pula pada waktu lalu, yaitu ketika Anies Baswedan tidak akan maju sebagai capres ketika Pak Prabowo mencalonkan diri. Tetapi kenyataannya juga saat ini berada dalam konsentrasi Pilpres sama-sama. Berarti kan itu juga ya semacam dicap pengkhianat juga. Nah, tetapi memang perpolitikan saat ini ya memang seperti itu. 2024 Pilpres 2024 ini penuh dengan pengkhianatan. Ya kurang lebih seperti itu. Apalagi juga kalau kita lihat dari manuver dari Presiden Joko Widodo ya secara tidak langsung sudah mengkhianati PDIP. Wah, kurang lebih seperti itulah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Baharirwan, setuju dan sepakat dengan statement Bung Refli Harun. Ya, memang perpolitikan ya ada pro dan kontra, pasti demikian. Di sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya. Di sini dari Kopi Robusta, kalau negeri ini tidak ada oposisi, saya kira bukan tidak mungkin bisa jadi negara komunis. Karena sejarah negeri ini ada partai komunis dulu, sejarahnya bukan sekedar isapan jempol. Di sini dari Fauzia, tapi udah diajak kerjasama dengan PBW.
si Pak Muhaimin. Gimana tuh guys? Emang siapa yang mau? Di sini dari Purna Bakti setuju Bang Refli Harun, CC Anies Baswedan tetaplah tegar dalam perubahan, jangan bergabung dengan pemerintahan, jangan khianati pendukung yang ingin perubahan Indonesia. Kita bisa berbuat di luar pemerintahan yang zalim ini. Wow, saya setuju sekali dengan pernyataan Bung Refli Harun. Bagaimana dengan Anda sis dan Bro Twips? Setuju pendapat Refli Harun. Ya, kita rakyat pernah dikhianati periode sebelumnya. Ya, jadi di sini menurut saya memang rekam jejak sangat penting ya untuk memilih sosok pemimpin. Ya, menurut saya yang paling konsisten tetap Ganjar Pranowo, dan bahkan pada waktu lalu ketika diwawancarai akan bergabung dengan pemerintahan, itu bahkan juga tegas menolak. Dan bahkan sampai saat ini pun PDIP di situ ya terlihat akan menjadi oposisi, dan bahkan ada pengamat politik yang menyebut 1000% oposisi. Nah, menurut saya ini adalah langkah yang keren sekali ya ketika besok menjadi oposisi, di mana semua merapat ke Pak Prabowo Gibran. Di sini saatnya yaitu PDIP menunjukkan taringnya. Wow, menunjukkan taringnya. Kalau memang yaitu PDIP di situ akan menjadi oposisi, pasti akan menuai hasilnya pada Pilpres 2029. Itu pasti. Yang kecewa dengan Anies Baswedan juga pasti akan memilih PDIP. Ternyata PDIP itu sangat konsisten sekali, yaitu terhadap ucapannya, terhadap janji-janjinya. Menurut saya sangat keren sekali. Dari sini juga ada berita, yaitu Refli Harun ultimatum Anies Muhaimin, pengkhianat gabung pemerintah Prabowo Gibran harus oposisi. Nah, di sini Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Prabowo Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2024. Prabowo Gibran berhasil meraih sebanyak 96 juta atau berada di angka 58% dari total suara sah nasional. Selaras dengan itu, paslon Capres nomor urut 1 Muhaimin juga telah memberikan ucapan selamat mengemban amanah kepada Prabowo Gibran. Di era euforia kemenangan Prabowo Gibran, banyak memprediksi peluang Anies Baswedan dan Muhaimin bisa bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Namun tidak bagi Refli Harun. Menurutnya, sebagai orang yang telah didukung oleh banyak rakyat Indonesia, Anies Muhaimin sejatinya tetap berada di garis oposisi. Saya dapat katakan, kalaupun pemerintah sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini, katanya dalam potongan video yang diunggah di akun Instagram Nanang Prabu pada 25 April. Berdasarkan itu pula, kata pakar hukum tata negara yang mengajak Anies Muhaimin menolak tawaran pemerintah. Namun jika mereka tetap menerima dan bergabung bersama Prabowo Gibran, maka mereka akan dicap sebagai pengkhianat. Ya, seperti itulah memang perpolitikan saat ini di Pilpres 2024 penuh dengan pengkhianatan ya. Ya, menurut saya apapun pilihan di sini ya terserah masyarakat menilainya seperti apa. Tetapi yang jelas kalau Anies Baswedan di sini dari rekam jejaknya ya menurut saya sangat sulit sekali ya untuk berada di oposisi misalnya. Bahkan pada waktu lalu juga setidaknya Anies ya menghina Pak Prabowo Gibran, yaitu sebagai koalisi, dan ditawari sebagai menteri mau. Dan akhirnya pun di situ banyak pendukung Pak Prabowo Gibran di situ akhirnya menjatuhkan pilihan yaitu pada Anies Baswedan, yaitu untuk mengusung tema perubahan. Di sini sangat lucu sekali ya, yaitu mengusung tema perubahan tetapi setelah putusan MK dan sudah ditetapkan oleh KPU sebagai capres dan cawapres, yaitu Pak Prabowo Gibran di sini tiba-tiba langsung bermanuver untuk mengusung program berkelanjutan. Ya, tetapi apapun itulah besok ketika Pak Prabowo Gibran menjabat sebagai presiden, semoga saja ya bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, bisa membawa Indonesia menuju adil dan makmur, dan bisa merealisasikan semua janji-janji dan program-program kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.